Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita setelah kematian kita, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Itu tadi pagi doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan, dikumpulkan. Dan kita juga berdoa, alhamdulillahilladzi afani fi badani wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Itu doa bangun tidur juga. Segala puji bagi Allah yang memberi keafiatan pada badanku, mengembalikan roh pada jasadku, dan memberi izin bagiku untuk selalu dan senantiasa mengingatnya. Sudah baca doa tadi pagi bangun tidur, Pak? Belum? Kamu baca sekarang? Ya, itu ada hikmah kita membaca doa itu. Kita diingatkan kembali bahwa kehidupan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Banyak orang yang tidur gak bangun-bangun lagi. Ya. Tadi pagi kita membuka mata, menghirup udara, kita dapat melangkahkan kaki ke tempat ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat, yaitu sehat dan sempat. Dua nikmat yang kata Nabi banyak manusia terperdaya. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Maka marilah sama-sama kita di sini mengisi waktu kita dengan sebuah ketaatan yang sangat agung dan mulia. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, mudah-mudahan salat subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang makbul. Amin. Kita mengisi waktu sejenak, ya, duduk di majelis ini. Ya, mudah-mudahan betah untuk mengisi keimanan kita, untuk menaikkan keimanan kita, ya, menambah ilmu kita, mendengarkan peringatan dan nasihat. Karena peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Maka curahkanlah perhatian kita untuk mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan qaul, yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Ini orang Madiun kalau bikin judul kajian serem-serem. Judulnya apa? Bukan zikrullah. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih segar ya pagi-pagi ya.
Apa masih ngantuk? Ya, kalau saya boleh tanya ini, boleh? Nanya-nanya boleh? Iya. Itu apa itu? Itu saya tunjuk lah. Benda apa itu? Hah? Siapa yang bisa jawab? Itu benda apa itu? Ada juga di depan saya, ada di belakang saya juga. Hah? Apa? Kalau yang di tangan apa? Kalau yang di dinding? Kalau yang di handphone? Ya, itu jam dinding ya. Betul? Ya. Saya tanya lagi lah. Pertanyaan lain, mudah kali itu. Benda apa yang paling menakutkan? Ya, itu kalau saya lihat itu untuk apa itu benda itu? Untuk melihat waktu. Sekarang jam berapa? 5.10. Tadi kita mulai sholat jam berapa? Jam berapa? Lupa waktu sholat. 5 berapa? Jam 5 sholatnya tadi. Jam 4 berapa? 4. Di sini 4.30 ya. Ya. Itu sebenarnya adalah alat transportasi. Bukan Ekamira sumber selamat, bukan. Itu alat transportasi yang lebih hebat daripada alat transportasi yang pernah antum lihat selama ini. Jadi kalau antum melihat jam, baik itu di dinding ataupun di tangan ataupun di handphone, dimanapun dia berada, itu adalah alat transportasi yang akan membawa kita semua ke tujuannya. Yang jelas ke alam lain lah. Alat itu sangat menakutkan karena dia nggak mau berhenti, jalan terus, maju ke depan, nggak ada mundurnya. Itu matic itu Pak. Tapi nggak ada mundurnya, nggak ada R-nya dia, maju terus, nggak bisa dimundurkan dia. Ya, alat itu akan membawa kita waktu ajal yang telah ditetapkan untuk kita akan kita temukan, akan sampai kepada tujuannya dengan alat itu. Itulah dia waktu. Dan alat itu adalah alat digunakan untuk menandakannya. Maka kalau antum pakai jam tangan, itu ngeri itu ngelihatnya. Maka saya nggak pakai jam tangan. Ngeri ngelihatnya, ngelihat jam itu ngeri, jalan terus dia. Ya, seiring dengan bertambahnya, berputarnya jarum jam itu, berarti lepaslah, hilanglah sebuah kesempatan. Dia terus berjalan, enggak berhenti. Jadi benda yang menakutkan itu. Kita ngeri melihatnya. Itu adalah alat yang akan membawa kita ke alam lain. Kita tahu ikhwan fillah, ya, maka salah satu alat untuk mengingat kematian adalah jam itu. Itu dia. Kalau antum melihat jam itu, alat penanda waktu, alat pengingat waktu apapun namanya, arloji, jam dinding, jam tangan, jam gantung, itu adalah alat yang akan membawa kita ke alam berikutnya. Kehidupan tidak berhenti dan pasti tidak mundur, dia akan maju terus.
dan kita akan sampai kepada ajalnya. Ini ajal itu bahasa Arab, Pak. Ya. Tapi sudah diindonesiakan. Ketika dia jadi bahasa Indonesia, ajal itu diidentikan dengan kematian. Oh, sudah datang ajalnya. Ya. Padahal kalau waktu ujian tiba, bisa juga kita katakan sudah datang ajalnya, itu ajal ujian maksudnya. Tapi ketika diindonesiakan dia diidentikan dengan apa? Dengan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Jika sudah datang ajal itu, maka gak akan maju sesaat dan gak akan mundur sesaat. Itulah dia ajal. Akan tiba waktunya. Ya, maka ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kematian sesudah kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan sesudah kematian, supaya kita memiliki pandangan yang benar tentang kematian itu. Apa sebenarnya kematian itu? Supaya kita tidak terlalu mengkhawatirkan yang namanya kematian dan takut mati. Karena nggak ada yang nggak mati, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kehidupan atau kematian? Kematian dan kehidupan. Selalu kehidupan itu disebutkan setelah kematian. Ya, selalu. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Disebutkan kematian dulu baru kehidupan. Artinya kehidupan kita ini tidak berakhir dengan kematian. Ya, kehidupan kita ini tidak akan berakhir berhenti dengan kematian. Kematian itu adalah media untuk berpindah dari alam yang satu ke alam berikutnya. Karena kalau tidak mati kita nggak akan pindah ke alam berikutnya, tidak akan melanjutkan perjalanan kita. Maka di dalam istilah bahasa Indonesia nggak ada yang namanya perjalanan mati. Walaupun orang itu sudah mati, tapi tetap dikatakan perjalanan hidup si fulan. Ya, ada dengar ungkapan istilah inilah dia perjalanan matinya. Ada perjalanan hidupnya, walaupun orangnya sudah mati. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu seorang mukmin yakin bahwa dia hidup ini bukan untuk mati. Kalau kita hidup untuk mati, takut kita dengan kematian. Tapi kita ini mati untuk hidup. Maka seorang mukmin itu siap menghadapi kematian, bahkan dia suka bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala suka bertemu dengannya. Iya kan? Allah suka bertemu dengannya. Jadi seorang mukmin itu mati untuk hidup. Ya, jadi yang kita takutkan dengan kematian itu bukanlah matinya, akan tapi cara matinya. Itu yang kita takutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bacakan ayatnya. Ini ayat yang paling penting di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu, kenapa dikatakan sangat penting? Karena Allah melarang kita mati. Jadi ada larangan mati. Wala tamutunna. La di sini larangan, la nahiyah, bukan nafiyah. Ditegaskan dengan apa? Dengan nun taukid tsaqilah. Wala tamutunna. Jadi artinya kalau di Indonesiakan, jangan sekali-kali kamu mati. Jadi dilarang mati. Jangan mati. Jangan mati. Illa kecuali wa antum muslimun. Kamu dalam keadaan apa? Muslim. Di atas ya tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Jadi yang kita khawatirkan itu adalah cara matinya bagaimana.
Ya, mati itu nggak perlu ditakutkan karena dia pasti akan datang, dan alat itu yang akan membawa kita. Ya, alat itu yang akan tiba saatnya yang kita nantikan maupun yang tidak kita nantikan dengan alat itu. Dia yang akan membawanya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seorang mukmin tidak gentar menghadapi kematian, cuma dia selalu waspada, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi husnul khotimah. Karena yang namanya mati itu cuma ada dua bentuk dalam Islam menurut kaum muslimin. Menurut Islam, mati itu cuma ada dua bentuk, gak ada bentuk yang ketiga. Hanya ada dua jenis, gak ada jenis yang ketiga. Yang pertama husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Gak ada istilahnya dia mati biasa-biasa saja, gak husnul, gak su'ul, gak ada. Mengapa? Itu nanti di Magetan kita akan membicarakan secara detail. Karena malaikat-malaikat yang akan membawa ruh seorang hamba itu hanya ada dua jenis. Yang pertama malaikat yang putih bersih bersinar bagaikan cahaya matahari. Inilah yang akan pertama muncul, bukan malakul maut. Malakul maut itu cuma mencabut saja dia, habis mencabut enggak di tangan dia lagi. Dan yang pertama kali muncul yang akan dilihat oleh orang yang akan mati adalah malaikat-malaikat ini. Jadi bukan malakul maut yang terlihat pertama kali nanti Pak, ya, tapi apa? Malaikat-malaikat ini yang akan membawa ruh seorang hamba. Dan yang kedua adalah malaikat-malaikat yang hitam legam, menyeramkan. Jadi malaikat yang putih atau hitam, nggak ada yang abu-abu. Datang, wah abu-abu, berarti matinya biasa-biasa saja, nggak ada. Ya, jadi hanya ada dua macam bentuk kematian. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mati itu menurut ya dalam pandangan kaum muslimin adalah media untuk berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Kita tidak akan bisa berpindah ke alam berikutnya tanpa kematian. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kita melihat Allah? Siapa yang kepingin melihat Allah? Tunjuk tangan semua. Ya, karena itulah nikmat yang paling besar di akhirat. Ya, dan itu tidak akan terjadi nikmat itu tanpa kematian. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan melihat Rabb kamu hingga kamu mati. Kita akan berpindah ke alam yang lebih sempurna daripada alam sebelumnya. Dengan lahirnya kita ke dunia, kita berpindah dari alam rahim yang kurang kepada alam dunia yang lebih sempurna daripada alam rahim. Betul enggak? Mau enggak lahir-lahir dalam rahim terus? Brol, ya hadir kita di dunia. Kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Di dunia sudah ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya. Kita akan berpindah dari alam dunia ini ke alam yang lebih sempurna. Alam apa? Alam barzakh. Itu alam yang lebih sempurna daripada alam dunia. Dari alam barzakh kita akan melanjutkan nantinya ke alam yang terakhir, namanya alam akhirat. Namanya juga akhirat, akhir, paling akhir dia, nggak ada lagi alam sesudah itu. Nah inilah alam yang paling sempurna bagi kita. Maka dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan kita tidak akan bisa sampai ke alam yang lebih baik, lebih sempurna itu tanpa media ini yang namanya kematian.
Jadi antum sudah mengerti apa yang namanya mati itu. Itulah dia yang namanya mati. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita di alam kubur, ya, dan alam-alam selanjutnya. Maka Nabi mengatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu, alam kubur itu, alam barzakh itu adalah fase pertama dari alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, di alam barzakhnya, maka alam selanjutnya lebih mudah baginya. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, di alam barzakhnya, maka alam selanjutnya itu lebih berat baginya. Demikian. Nah, begitulah pandangan yang benar tentang kematian. Ya, jadi seorang mukmin itu jangan takut mati. Ya, jangan takut mati. Dan takut mati itu satu penyakit. Penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Tapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita mati. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu kita pikirkan bagaimana cara kita mati nanti. Apakah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, atau wa na'udzubillah tidak di atas kalimat tauhid itu, maka kita akan menjadi orang yang paling rugi selama-lamanya. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang namanya mengingat mati itu banyak caranya. Nabi SAW ya telah menjelaskan beberapa di antaranya. Ya, di antaranya tadi kita sebutkan, ya, selalulah melihat alat penanda waktu itu, jam dinding, arloji atau apapun namanya. Ketika kita melihat benda itu, kita teringat kematian. Semakin dekat kita dengan kematian dengan melihat alat itu. Maju terus dia. Tadi jam 6, sekarang udah jam 6.25. Berkurang usia kita 25 menit dari yang kita lihat tadi itu. Nanti tiba-tiba sudah jam 7. Tiba-tiba sudah jam 9, daurah pula di sana di pondok. Tiba-tiba sudah maghrib, daurah pula nanti di mana? Di Magetan. Ya, sangat cepat dia berjalan, lebih cepat daripada Eka Mira, apalagi sumber selamat yang suka ngebut. Itu lebih mengerikan, nggak ada berhentinya soalnya. Ya, nah itu cara untuk mengingat kematian. Ingatlah itu. Ya, cara berikutnya adalah antum punya cermin di rumah. Punya cermin tahu, kaca, cermin, ya sejenisnya. Untuk apa itu? Ya, untuk berkaca lah, ya, untuk bercermin, melihat bayangan diri kita. Bukan bayangan itu, itulah dia kita. Coba lihat kalau punya cermin di rumah, coba lihat. Ketika berkaca, coba lihat detil. Coba lihat diri kita. Banyak tanda-tanda kematian, kode-kode kematian yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berikan kepada kita. Hari ini kita lihat masih hitam semua. Jenggot masih hitam. Besok lihat, ya kok sudah ada putihnya. Sudah dua warna dia. Ya. Kita lihat kulit kita dulu ketat, sekarang sudah apa? Kendur. Hari ini kendur, besok ternyata sudah keriput. Ini kode alam itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanda-tanda kematian itu. Nikmat sedikit demi sedikit, satu demi satu Allah cabut. Buka gigi, sudah banyak yang berlobang. Hari ini berlobang, besok sudah pada bertanggalan. Ya, kita lihat, ya, badan kita dulu tegap, bak binaragawan, tapi sekarang kok sudah nyusut. Ya. Kadang-kadang jumpa orang, wah fulan kamu dulu gemuk, sekarang kok kurus. Inilah dia kode sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanda-tanda kematian itu setiap hari. Tapi kadang-kadang kita tidak mau menyaksikannya.
Ya mata sudah mulai berkurang, melemah fungsinya. Dulu baca nggak pakai kacamata, sekarang sudah pakai kacamata. Ya, sudah pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata micing-micing gitu dari Jawa. Itu tanda kode. Tenaga juga sudah mulai lemas, sudah mulai lemah. Dulu ngangkat 50 kilo satu tangan, sekarang dua tangan nggak terangkat. Itu tanda. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, fulan, ajal itu sudah dekat. Fulan, waktu berpisah dari alam dunia itu sudah dekat. Tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan kode tanda yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa muda terus, padahal gak muda lagi. Ya, ingat ketika masuk 40 tahun ke atas. Di sini rata-rata 40 tahun ke atas ya. Rata-rata. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memberikan tanda-tanda itu. Ya, dulu gak ada cerita kolesterol, sekarang makan ini takut kolesterol. Dulu gak ada cerita gula darah, sekarang sudah mulai. Ya, nggak pantang ini pantang itu kan begitu. Nah itu 40 tahun ke atas sudah muncul itu tanda-tanda itu. Ya, dulu apapun disikat, apapun dimakan, sekarang sudah takut. Kenapa? Karena sudah asam urat. Itu tanda. 40 tahun ke atas itu kita sudah masuk usia senja namanya. Senja itu tahu senja? Sore, sudah remang-remang semuanya. Sebentar lagi malam. Karena begitu 60 tahun ke atas, itu sudah masuk namanya bukan usia senja lagi, tapi namanya lanjut usia. Usia lanjut. Namanya juga lanjut. Kalau pernah nonton pertandingan sepak bola, ada namanya injury time. Tahu injury time, tahu? Apa maksudnya injury time itu? Waktu normal sudah habis 90 menit. Jadi ada tambahan waktu. Nggak lama-lama itu. Paling 3 menit, 5 menit. 5 menit sudah gelisah pemain itu, takut kebobolan soalnya. Karena kalau kebobolan di injury time itu nangis guling-guling. Ya seperti itu juga orang yang sesat di usia lanjut, itu seharusnya dia nangis guling-guling gitu. Ya. Enggak ingat akhirat, enggak juga taubat di usia lanjut, itu seharusnya dia nangis guling-guling itu. Seperti ya satu kesebelasan yang kebobolan di injury time, kemenangan sudah di depan mata, ternyata apa? Buyar semuanya. Yang namanya injury time itu, wasit sudah siap-siap meniup peluit. Ya peluit itu sudah di mulutnya, tinggal tiup saja. Selesailah permainan. Nah jadi kalau kita sudah sampai di usia lanjut, itu sudah kita katakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala, fulan, kamu sudah diberi bonus. Kamu dapat injury time. Peluit tinggal ditiup. Maka kalaulah sudah 60 tahun ke atas kita juga nggak sadar, masih merasa muda, seolah-olah hidup 1000 tahun lamanya, ya sudahlah, ma'assalamah. Itu musibah, ikhwanifiddin. Maka orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang sudah 60 tahun ke atas, karena itulah dia umur umat Muhammad 60 tahun, lebihnya itu bonus. Paling bertahan berapa lah? 70, 80. Rata-rata kan usia manusia sekarang ya seperti itu. Karena ini jasmani kita ini ternyata untuk umat Muhammad ini ada batasnya. Batasnya berapa? Nabi juga mengatakan umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. 60 tahunan. Ya seperti itulah dia. Ini enggak tahan lama, Pak. Enggak bisa sampai 200 tahun, 500 tahun, apalagi 1000 tahun. Enggak mampu ini. Akan tiba juga waktunya dia. Ya. Kita tunggu maupun tidak kita tunggu, waktunya dia akan datang. Nafafiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tiba waktunya. Ya jadi kalau kita diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah itu sebaik-baiknya.
Maka orang yang 60 tahun ke atas itu seharusnya dia menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Orientasi hidupnya, fokusnya itu sudah akhirat. Karena sudah di depan matanya. Walaupun kita katakan kematian itu tidak pilih-pilih. Bukan berarti yang 20 tahun selamat dari panah kematian, tidak. Tapi kalau sudah 60 tahun nggak sadar juga, nah ini sudahlah. Ya. Sudah nggak bisa ngomong lagi kita. Akhwanifiddin. Ini namanya seperti pepatah kita, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Siapa 60 tahun ke atas? 7 tangan. Ya, 60 tahun itu sudah apa namanya? Sudah injury time. Ya. Dalam istilah sepak bolanya, tinggal tiup peluit itu. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi pada tubuh kita ini juga ada tanda-tanda kematian itu yang bisa kita gunakan untuk mengingat kematian itu. Ikhwanifiddin. Maka kalau punya cermin di rumah, melihat cermin itu, berdoalah. Kemudian lihatlah, ambillah ibrah dari apa yang kita lihat. Karena kalau kita bercermin, kita enggak melihat orang lain, kita melihat diri kita sendiri. Itulah kita. Coba bandingkan dulu kita tidak seperti itu, tapi sekarang itulah kita. Ya, dulu masih segar bugar, ya masih belia, masih muda, masih remaja, masih kuat. Ya beda itu anak muda dengan orang tua. Bedanya di mana? Anak muda itu antara kemauan dan kemampuan itu masih berbanding lurus. Ya, artinya apa? Sama antara kemauan dan kemampuan. Dia punya kemauan dan dia punya kemampuan. Tapi kalau sudah tua, sudah enggak selaras lagi antara kemauan dan kemampuan. Banyak maunya tapi sudah enggak mampu. Sudah tua baru mau menghafal Quran. Cita-citanya mau hafalkan habis semua 30 juz. Sudah tua, maunya sih bagus, mau. Tapi apa? Apa daya? Tangan tak sampai. Nafsu besar, tenaga kurang. Karena sudah tua. Banyak maunya tapi sudah tidak mampu lagi. Itu bedanya anak muda dan orang tua. Maka anak-anak muda ini jangan menyia-nyiakan kesempatannya. Ya, mumpung belum tua seperti kita-kita kan begitu ya, banyak maunya tapi sudah tak mampu lagi, Pak. Sudah enggak mampu ini itu lagi. Nah, demikian. Jadi ingatlah kematian dengan melihat cermin itu. Bercerminlah dari diri kita. Kemudian salah satu cara untuk mengingat kematian itu adalah dengan mengunjungi orang-orang yang sakit. Coba lihat orang-orang yang sakit. Karena sakit itu adalah saudaranya kematian. Banyak di antara manusia itu sebab kematiannya adalah sakit. Sakit dijadikan sebagai apa? Sebab dia sampai kepada kematian itu. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Maka kunjungilah orang yang sakit, kunjungi saudara kita yang sakit. Ya. Coba lihat orang yang sakit itu, tercabut nikmat atas dirinya. Ada yang sudah kronis, stadium kanker stadium 4, stadium 5. Bahkan ada orang yang sudah divonis oleh dokter umurnya tinggal sekian dan sekian. Umurnya tinggal 3 bulan lagi, atau ini udah nggak lama lagi nih Pak katanya. Dengarnya pun sudah ngeri kita kan begitu ya. Artinya menurut ilmu dokter itu dia cuma bertahan beberapa bulan saja. Maka coba lihat orang sakit, supaya kita yang sehat ini bersyukur kepada Allah dan ingat, itulah dia, kematian itu bisa datang kepada siapa saja dengan cara apapun. Akhwanifiddin ma'asyar. Berapa banyak orang-orang yang sehat tiba-tiba sakit, langsung sakit yang kronis, padahal dulu nggak ada catatan sejarahnya dia sakit itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sebab bagi seorang hamba kepada kematian itu, banyak kali caranya. Kadang-kadang di luar perkiraan manusia itu. Maka coba lihat, berkunjunglah kepada orang-orang yang sakit.
Karena sehat itu adalah mahkota. Mahkota yang ada di kepala orang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka kunjungi orang sakit itu. Lihat ya berapa beruntungnya kita. Kita masih diberi kesehatan. Dengan kesehatan kita masih punya banyak kesempatan. Kemudian di antara cara untuk mengingat kematian itu adalah dengan berziarah kubur. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kamu berziarah kubur, tapi sekarang ziarah hilang. Silakan kamu berziarah kubur. Jadi nggak benar kalau ada yang memfitnah ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun jamaah salaf melarang ziarah kubur. Tidak. Silakan ziarah kubur, karena menziarahi kubur itu akan mengingatkan kamu kepada kampung akhirat, mengingatkan kamu kepada kematian. Cuma hanya saja lakukanlah ziarah kubur itu dengan cara yang benar, sesuai dengan sunnah. Bagaimana cara berziarah kubur sesuai dengan sunnah? Ziarah kuburlah sendirian malam-malam, tengah malam. Ya, Nabi berziarah kubur seperti itu. Malam-malam beliau keluar sendirian, diam-diam, enggak diketahui oleh istri beliau. Pernah satu kali Nabi keluar diam-diam. Rupanya Aisyah mengetahuinya, curiga, jangan-jangan ini ke rumah yang lain, kan begitu. Dibuntuti, diikuti oleh Aisyah. Ternyata Nabi kebaki. Nabi nggak mau curang ya. Nabi ziarah kubur diam-diam sendirian, berdoa di sana dan mengingat kematian. Coba bayangkan antum ziarah kubur tengah malam. Di sini di mana kubur? Perkuburan. Yang itu malam-malam, besok jam 1 malam sendirian, jangan pakai senter, jangan pakai alat penerang, antum ziarah kubur. Nah, masuk begitu, berdoa sebelum masuk ziarah perkuburan itu kan, masuk ke tengah-tengah pemakaman itu. Dijamin ingat mati. Dijamin ingat akhirat. Jaminan mutu itu. Digaransi. Tapi sendirian ya. Jangan rame-rame. Apalagi ziarah kubur rame-rame siang bolong. Itu gak ingat mati. Bagaimana mengingat mati? Ziarah kubur siang bolong panas terik, yang ingat es doger. Bukan ingat mati, ingat es doger, kepanasan. Tapi kalau malam-malam, tengah malam, ya, udara dingin menusuk ke dalam tulang, kan begitu ya. Suasana senyap, nggak ada suara-suara kecuali jangkrik dan hewan-hewan yang ada di kubur itu. Kanan kiri nggak ada orang, yang kita lihat adalah makam-makam orang-orang yang sudah mati itu. Nah, disitulah kita baru teringat akhirat, bahwa kita akan bernasib sama seperti mereka, akan mengalami apa yang mereka alami juga. Ya, wa inna insyaallah bikum lahikun. Ketika kita baca itu, kita benar-benar merasakannya dan meresapinya di dalam hati kita. Dan insya Allah kami akan menyusul kamu. Kalau rame-rame kan nggak terasa. Kalau siang bolong nggak terasa kita ucapkan itu. Tapi kalau tengah malam sendirian, antum membaca doa itu, antum akan terasa betul-betul kita akan menyusul seperti mereka. Sepi, nggak ada orang. Itu baru ziarah kubur yang benar, sesuai dengan sunnah. Ya. Maka kalau mau mengamalkan ziarah kubur yang mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kematian, amalkanlah itu tengah malam. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Itu salah satu cara kita mengingat kematian. Kemudian salah satu cara juga untuk mengingat kematian adalah dengan melayat orang yang wafat, orang yang mati. Saudara kita yang wafat, kita datang melayat. Ya, kita datang menghadirinya.
melihatnya, melihat pemakamannya. Bahkan kalau bisa kita ikut melaksanakan fardu kifayahnya, mulai dari sholatnya sampai memandikannya, mengafaninya dan menguburkannya. Nabi SAW satu kali menguburkan seorang sahabat Ansar yang wafat. Ya, ketika sedang menguburkan, Nabi menyampaikan nasihat dan pesan. Ya, mengingatkan kepada para sahabat tentang perjalanan ruh seorang mukmin dan perjalanan ruh seorang yang kafir. Disitulah kita mengingat kematian, bahwa kita akan mengalami kejadian yang serupa dengan si fulan ini. Maka dari itu, Khonifuddin, Abu Darda setiap kali dia melihat jenazah, dia mengatakan, itu aku, itu aku, itulah aku. Artinya dia mengingatkan dirinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa begitulah nantinya kita akan mengalaminya, kita akan menjalaninya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, begitulah beberapa cara kita untuk mengingat kematian. Ya. Dan juga bacalah Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita tentang kematian. Nabi SAW berkata di dalam hadis, aksiru min dzikri hadhimil lazzat. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan hadimil ladzat. Banyak-banyaklah kamu mengingat perkara yang menghancurkan, memutus, melenyapkan kelezatan. Lazat, kelezatan. Apa perkara yang memutus kelezatan itu? Apa itu? Al-maut, kematian. Apa rupanya yang kelezatan yang diputus oleh kematian? Kelezatan apa yang diputus oleh kematian itu? Hah? Kelezatan dunia. Lezat kali rupanya dunia ini. Kelezatan apa yang diputus oleh kematian? Kelezatan makanan. Sate buntel. Pecel Madiun. Kelezatan apa? Kelezatan punya kendaraan yang mewah. Kelezatan punya istri yang cantik dan banyak. Kelezatan punya tempat tinggal yang luas bagaikan istana. Itu semua kelezatan. Memang itu semua diputus oleh kematian, tapi ada satu kelezatan yang betul-betul diputus oleh kematian. Kelezatan itu namanya adalah kesempatan. Itulah kelezatan sebenarnya. Kita ini merasakan kelezatan karena kita diberi kesempatan. Kalau saya tanya, siapkah kita? Seandainya Allah Subhanahu wa taala membongkar dan membuka rahasia tabir kematian, masing-masing orang tahu ajalnya. Siap? Enggak siap kita. Kenapa? Begitu dibuka tabir rahasia kematian itu, hilanglah semua kelezatan. Aduh, ternyata tinggal 5 jam lagi. Kan ngeri itu. Jadi kita ini merasakan, mencicipi segala kenikmatan, kelezatan yang ada di dunia ini karena kita merasa punya kesempatan. Santai aja menikmati makan itu ya. Nah, kalau sudah makan enak itu lupa hutang, lupa mati juga kan gitu. Lupa penyakit semuanya lah, lupa. Karena kita merasa kita punya kesempatan. Nah, kalau mau tahu lezatnya kesempatan itu, ikhwani fiddin, kalau mau tahu bagaimana lezatnya punya kesempatan, coba tanya orang-orang yang sudah divonis usianya, hidupnya tinggal beberapa bulan, beberapa hari. Coba tanya kepada terpidana mati itu, coba. Mukanya pun sudah ngeri, sudah ketakutan gitu ya, nggak hampa, nggak ada harapan kan gitu. Terpidana mati itu jam 12 tanggal sekian akan dilakukan eksekusi. Sudah, apapun diberikan kepadanya nggak ada lagi lezatnya.
Kenapa? Karena kesempatannya tinggal beberapa jam lagi, tinggal 2 jam lagi ini dieksekusi. Coba tanyakan kepadanya, apa yang paling lezat yang kamu inginkan? Nggak ada lagi sudah. Yang lezatnya adalah apa? Diberi kesempatan lagi, dibatalkan hukuman itu, kan begitu ya. Itulah dia yang paling dia inginkan. Dia ingin dapat kesempatan, tapi udah nggak ada lagi, ini tinggal 2 jam lagi dieksekusi. Begitulah nikmatnya kesempatan, ikhwan fillah, masyaallah muslimin. Jadi kita menikmati kekayaan kita, menikmati nikmatnya dunia ini yang kata Nabi hulwatun hadirah, hijau dan manis, itu karena kita masih diberi kesempatan. Ya. Dan kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala rahasiakan sampai kapan? Kita nggak tahu. Makanya kita merasakan lezatnya kehidupan ini. Kalau tidak, nggak ada lagi kelezatannya. Akhwani fillah, apa lezatnya kalau kita masing-masing orang di sini sudah tahu ya kapan dia mati. Nah, maka dari itu ikhwan fillah, setiap kesempatan yang kita miliki itu jangan dibuang. Kita sering mendengar kata-kata jangan buang-buang kesempatan. Ya. Pernah sering dengar itu? Oh, fulan jangan buang-buang kesempatan. Dia betul, itu kalimat yang betul. Maka ada satu kata yang saya sebenarnya mendengarnya takut, tapi sering diucapkan oleh MC. Kadang-kadang saya ingatkan gitu. Untuk mempersingkat waktu katanya. Waduh. Ini waktu itu jangan disingkat-singkat lagi, nggak disingkat saja sudah. Ya, kita ingin kalau bisa dikasih waktu yang lebih kan gitu ya. Ini disingkat-singkat, Pak. Itu kata-kata yang menakutkan itu untuk mempersingkat waktu. Ya. Nah, demikian ya Khonifuddin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan ungkapan yang lebih tinggi lagi levelnya. Tingkatnya lebih tinggi lagi bahasa Al-Qur'an itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan buang-buang kesempatan, tapi Allah mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ayat merupakan salah satu ayat yang mengingatkan kita kepada kematian, bahkan hakikat kematian. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai dari satu kebaikan, amal soleh, ibadah, cari peluang untuk beribadah yang lainnya. Jadi Al-Quran tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan jangan buang kesempatan, tapi apa? Buatlah peluang dan kesempatan itu. Jadi kesempatan itu dicari dan dibuat, diusahakan, bukan sekedar dimanfaatkan, apalagi dibuang-buang. Menciptakan peluang ikhwan fillah untuk berbuat soleh, untuk berbuat amal soleh, untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah kamu berharap, karena kepada Rabb-Mu lah kamu akan menuju, kamu akan pergi. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini merupakan hakikat intisari tujuan dari mengingat kematian, yaitu apa? Bangkit, bergerak, berdiri untuk mengerjakan amal saleh. Kadang apa gunanya kita zikrul maut tiap hari nangis tapi enggak beramal, tidak memperbaiki diri, tidak mau bertobat, ya tidak mau berbenah diri, tidak mau menciptakan peluang untuk berbuat kebaikan. Apa gunanya mengingat kematian? Mengingat kematian nangis gitu. Habis itu selesai, seolah-olah nggak ada kejadian. Apa gunanya? Guna kita mengingat kematian itu adalah ayat ini. Fa idza faraghta fansab. Jika kamu sudah selesai dari satu ibadah, ya, carilah peluang untuk beribadah yang lain. Jika kamu sudah selesai mengerjakan satu amal soleh, cari peluang untuk mengerjakan amal soleh lainnya. Selesai kita dari ibadah yang sifatnya fardiyah, individual, cari ibadah-ibadah sosial, bantu orang, ya, menolong orang dan lain sebagainya.
berbuat kebaikan untuk manusia. Bahkan Nabi mengatakan menyingkirkan gangguan dari jalan saja itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada seorang masuk ke dalam surga, Nabi mengatakan inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Sungguh aku lihat seorang laki-laki di dalam surga, dia mondar-mandir. Artinya apa? Surga itu kan banyak tingkatannya. Yang paling tinggi apa? Surga Firdaus al-A'la. Nah, orang ini naik atas turun bawah, wah, sana kemari. Hebat kali ini orang. Kenapa dia? Ada apa rupanya dengan orang ini? Ternyata apa? Dia masuk surga itu dengan sebuah kebaikan yang mungkin dipandang remeh oleh banyak manusia. Yaitu apa? Fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq. Dia menyingkirkan gangguan pohon yang tumbang dari tengah jalan. Ya, dia lihat ada batang kayu melintang di tengah jalan mengganggu orang-orang yang lalu lalang, dia singkirkan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi banyak peluang-peluang ibadah yang bisa kita ciptakan. Itulah gunanya kita mengingat kematian, menggerakkan kita untuk beramal, menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu untuk akhirat kita. Bukan mengingat kematian takut gemeteran, habis itu lemas banyak tidur gitu ya. Tidur gitu, habis ingat kematian tidur gitu. Takut-takut tak menentu katanya. Itu apa? Enggak menggerakkan kita. Ingat kematian itu tidak menggerakkannya untuk beramal soleh. Itu tandanya dia belum ingat mati. Kalau dia ingat mati, maka dia akan bergerak, berbuat sesuatu. Maka alat yang paling tepat untuk mengingat kematian itu. Maka tadi kita buka dengan tanya itu alat transportasinya itu. Kita lihat itu, waduh, sudah jam sekian, belum lagi ya melakukan amal soleh. Ya kita tergerak, wah, ini kan waktu taklim, segera datang, kan begitu ya. Ini kan waktu ibadah, segera datang ke masjid. Ini kan waktu ini. Itu alatnya untuk ingat mati. Bahwa kita akan segera pergi. Kita akan segera berangkat. Alat itu akan menyampaikan kita ke ajal kita. Alat itu mengingatkan kita untuk beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat atau sebuah surat di dalam Al-Qur'an. Ini juga untuk alat untuk mengingat mati. Ayat ini mengingatkan kita kepada kematian. Apa itu? Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Apa kata Imam Syafi'i? Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas hambanya melainkan surat ini, lakafathum, niscaya sudah cukup bagi mereka sebagai satu pelajaran, sebagai suatu apa? Peringatan. Wal asri, Allah bersumpah demi apa? Demi masa. Wal asri itu apa artinya? Demi masa. Dan itu adalah alat untuk menunjukkannya. Alat ukurnya itu dia. Jam. Maka kalau antum pakai jam tangan ngeri itu ngelihatnya. Wih, jalan terus dia. Berkurang terus umur kita ini. Makin dekat kepada ajal kita, makin dekat dengan kematian. Tiap hari kita lihat. Tapi kalau orang lihat arloji jam tangan atau jam dinding kan indahnya kan begitu. Waduh, cantik kali, mahal kali ini. Padahal itu alat mengerikan kali itu. Nah, bagi orang yang tahu fungsinya, bagi orang yang mengerti tentang waktu, wal asri innal insana lafi khusrin. Inna, sesungguhnya salah satu fungsinya adalah untuk takkid. Al insan, manusia, semua manusia, anak Adam, termasuk kita yang ada di sini. Ada yang bukan anak Adam? Enggak ada, alhamdulillah. La di sini bukan la nahiyah. Tapi apa? La li ta'kid, penegasan. Jadi penegasan di atas penegasan. Khusrin, kerugian. Ini namanya dalam istilah usul fikih nakirah fi siyaqil isbat tufidul umum. Bentuk nakirah dalam bentuk penegasan, penetapan yang berfungsi untuk memberikan pengertian makna yang umum. Dalam kerugian, rugi apapun, rugi dunia akhirat dengan waktu itu.
la fi khusrin. Ini menunjukkan ikhwan fillah bahwa hukum asal manusia itu dalam kerugian. Itu hukum asalnya. Maka dikecualikan dari situ siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi ingat mati itu seharusnya menggerakkan kita untuk berbuat, melakukan sesuatu untuk hidup ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita sebelum tiba ajal dan waktunya itu. Ya, jadi ada orang yang ingat mati ini justru malah membuatnya melempem, justru membuatnya lemas. Ingat mati lemas, akhirnya tidur, akhirnya bermalas-malasan, takut gak karuan istilahnya. Bukan seperti itu mengingat mati, ikhwan fillah. Mengingat mati itu menggerakkan kita. Fa idza faraghta fansab illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, demikian ya ikhwan fillah. Ingat mati, rajin nuntut ilmu. Itu artinya kita ingat mati. Atau ingat mati, aduh, udahlah saya di rumah saja, enggak ikut taklim, enggak ikut ya kegiatan-kegiatan ibadah bersama kaum muslimin di luar. Itu bukan ingat mati namanya ya ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Itu ingat mati yang salah kaprah. Nangis-nangis gak karuan, kemudian setelah itu melempem, gak mau nuntut ilmu, gak mau berbuat untuk akhiratnya. Ini namanya bukan ingat mati, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Jadi itu menggerakkan kita ya untuk beramal soleh, menggunakan setiap kesempatan, bahkan bukan hanya memanfaatkan kesempatan, menciptakan peluang dan menciptakan kesempatan itu ya, menciptakan kesempatan. Seperti misalnya majelis ilmu harus menciptakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Jangan hanya apa? Memanfaatkan waktu luang. Daripada nganggur di rumah mending majelis ilmu lah. Kalau seperti ini besok-besoknya mungkin akan kalah menuntut ilmu dengan kegiatan lain, pasti itu. Karena cuma memanfaatkan waktu luang, bukan memang menyiapkan kesempatan itu untuk menuntut ilmu. Jadi sisa-sisa waktu, mumpung nggak kerja ini, jangan seperti itu. Justru kita prioritaskan menuntut ilmu itu. Kita korbankan yang lainnya demi majelis ilmu, demi menuntut ilmu. Itu artinya kita menciptakan kesempatan itu, menciptakan peluang untuk menuntut ilmu. Ya, karena banyak orang yang mengandalkan orang lain, mau buat taklimnya, tunggu si fulan yang membuatnya, mengaturnya, menyusunnya. Nah, saya tunggu aja. Ini namanya ikhwan fillah, kita memang tidak menciptakan peluang itu. Maka coba lihat ungkapan Al-Quran luar biasa. Fa idza faraghta fansab. Jika kamu sudah selesai dari satu amal soleh, ciptakan peluang untuk melakukan amal soleh yang lain. Siap-siap. Apalagi yang bisa saya kerjakan ini ya. Wah, ini mungkin ini bisa kita buat taklim di kantor saya. Nah, kita ciptakan peluang itu. Kita buat taklim. Jangan nunggu orang lain. Jadi ketika kita melakukan amal-amal soleh itu, memang kita siapkan waktu untuk mengerjakannya. Ya bukan bukan sisa-sisa waktu. Capek, letih, ngurus urusan dunia yang gak ada ujungnya, baru kita ini ada waktu untuk akhirat. Jadi waktu untuk akhirat itu adalah sisa-sisa waktu kita. Kalau seperti itu, maka kita pasti akan menjadi orang yang merugi. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah dia mungkin beberapa perkara yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita semakin mengerti arti dari kematian itu, untuk apa kita ingat mati dan bagaimana cara kita mengingat mati. Ya, tadi kita simpulkan bahwa kita itu nggak takut mati. Cuma kita yang paling kita takutkan adalah kita takut khawatir bagaimana kita mati, dan bagaimana matinya seseorang itu ditentukan dari cara hidupnya. Maka jangan tanya bagaimana matinya, tapi coba tanya bagaimana hidupnya. Karena cara hidup itu itulah yang akan menentukan bagaimana seorang itu akan mati. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ingat, kita itu
mati, hidup bukan untuk mati, tapi kita itu mati untuk hidup. Ketika kita mati, kita akan berhadapan dengan apa? Dengan kehidupan yang lebih sempurna, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan untuk selanjutnya bagi para ikhwah yang ingin bertanya, kita persilahkan. Ya. Satu-satu. Ya, silakan. Saya minum dulu ya. Ya, silakan. Pasti ada. Saya tanya, siksa dunia ada nggak? Saya tanya dulu, siksa dunia ada nggak? Enggak, saya tanya ada atau tidak? Ya, siksa di dunia, di alam dunia aja, bagaimana di alam kubur? Nikmat dunia dibandingkan nikmat kubur itu nggak ada apa-apanya. Demikian juga azab dunia dibanding azab kubur nggak ada apa-apanya. Demikian pula alam berikutnya, nikmat akhirat, nikmat surga dibandingkan nikmat di dalam kubur nggak ada apa-apanya. Demikian juga azabnya, azab di akhirat dibandingkan dengan azab kubur, itu azab kubur nggak ada apa-apanya. Kita akan menuju kepada kehidupan yang lebih sempurna. Maka kalau ada orang yang mengingkari azab kubur, macam nggak disiksa saja dia di dunia ini. Kadang-kadang kan kita mengalami siksa juga kan di dunia ini, kena sakit, tabrakan, patah-patahan, itu siksa dunia. Ya, belum lagi siksa batin kan begitu, siksa yang menyiksa batin kita, dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, kan tersiksa. Ya kan? Jadi di dunia ini aja ada siksa. Kena azab dari Allah Subhanahu wa taala, kena musibah, ya, bencana alam, dan itu kan siksa. Di dunia itu sudah ada siksa juga. Kenapa kita ingkari siksa di alam kubur? Oh, itu belum diadili, kok disiksa Ustaz? Memang di dunia sudah diadili. Fir'aun sudah disiksa di dunia, ditenggelamkan dia. Qarun ditenggelamkan, bukan di lautan lagi, di tanah, disiksa. Belum diadili itu si Fir'aun, belum diadili si Qarun itu, tapi sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lalu kalaulah ada siksa di dunia itu, kenapa kita ingkari siksa di alam berikutnya? Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, ditambah lagi dalil-dalil yang ada banyak kan begitu ya. Ya, seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaizu ya billahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, di salat, di akhir salat kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan adanya azab kubur secara nas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi yakin ada azab kubur. Yakin ada azab di dunia. Yakin karena kita melihatnya, menyaksikannya, bahkan mungkin merasakannya kan begitu. Nah, yakinlah bahwasanya kehidupan dunia ini juga seperti itu. Ada nikmat dan ada azab. Ya. Silakan. Dengan ziarah kubur. Saya tanya dulu mayoritasnya apa di situ? Ya udah. Ya itu memang tidak boleh ya mencampur baurkan seperti itu. Ya, tapi kalau sudah kadang tercampur baur kan gitu ya. Kita tanya mayoritas yang dimakamkan di situ siapa?
Itu menunjukkan status pemakaman itu. Kalau di situ mayoritasnya kaum muslimin, itu perkuburan kaum muslimin. Ya, maka ziarahilah. Ya. Nah, demikian. Karena itu tidak mungkin, jarang ditemukan di tempat-tempat lain. Ya, saya juga terkejut. Saya lama di Jogja 4 tahun, saya lihat di Jogja juga seperti itu. Ya, nah itu tidak menghalangi kita untuk berziarah kubur apabila mayoritas yang dikuburkan di situ adalah kaum muslimin. Karena hukum bil aktsar, al hukmu bil aktsar. Yang jadi patokan hukum adalah yang mayoritas. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin tanya? Nggak ada. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi ya di majelis-majelis yang berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.